Piramida pernah menghasilkan energi. Tesla hampir menyalakannya kembali, dan keduanya dihancurkan oleh kekuatan yang sama. Pada tahun 1905, Nikola Tesla mengajukan paten berisi cara mengirim energi listrik melalui alam. Ia menjelaskan bahwa bumi dan ionosfer memiliki energi listrik alami yang sangat besar, dan jika menggunakan alat yang tepat, energi itu bisa ditangkap dan disalurkan. Tesla membayangkan adanya beberapa generator yang ditempatkan di berbagai titik dunia. Bentuk desain alatnya menyerupai segitiga, sehingga kemudian dikenal sebagai piramida elektromagnetik Tesla. Tesla mempelajari bentuk piramida dan lokasi piramida-piramida besar di dunia. Ia menyadari bahwa kekuatan utamanya bukan hanya dari bentuk piramida, tetapi dari lokasi tempat piramida itu dibangun. Saat Tesla membuat fasilitas riset di Colorado Springs dan kemudian di pantai timur Amerika, ia sengaja memilih lokasi yang menurutnya memiliki prinsip yang sama dengan piramida Giza. Tesla percaya lokasi-lokasi ini terhubung dengan orbit elif bumi, garis khatulistiwa, dan medan energi bumi. Karena itu, ia yakin energi listrik bisa disalurkan secara nirkabel. Setelah Tesla meninggal secara misterius pada tahun 1543, banyak penemuan dan perangkatnya hilang. Namun apa yang ia coba lakukan mungkin sebenarnya baru menyentuh sedikit dari pengetahuan tentang suatu kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih besar. Menurut cerita yang beredar, Tesla menganggap angka 3, 6, 9 sangat penting. Ia sampai terbiasa melakukan banyak hal dalam kelompok 3, mengelilingi gedung 3 kali sebelum masuk, memakai 8 besar bed untuk membersihkan piring, memilih kamar hotel yang nomornya bisa dibagi 3, dan menghitung hal-hal di sekitarnya agar hasilnya berkaitan dengan angka tersebut. Apa maksudnya? Singkatnya, Tesla ingin menunjukkan bahwa alam semesta memiliki pola dan keteraturan tertentu, dan angka adalah salah satu cara untuk memahami pola tersebut. Arkeolog Mesir umumnya percaya bahwa piramida besar Giza adalah makam untuk Firaun Khufu dari dinasti keempat yang hidup sekitar 4.500 tahun lalu. Namun piramida ini tidak memiliki ciri-ciri makam Mesir pada umumnya. Di dalamnya tidak ditemukan artefak, tidak ada tulisan gambar Mesir kuno, dan tidak ada hiasan atau seni dinding seperti yang biasanya ada di makam Mesir lainnya. Ada yang berpendapat bahwa sarkofagus granit di kamar raja dulu berisi mumi Khufu. Namun tidak ada bukti bahwa mumi itu pernah ada di sana. Bahkan tidak ada satupun mumi yang pernah ditemukan di dalam piramida manapun. Orang Mesir kuno menganggap Firaun sebagai dewa, namun piramida besar adalah bangunan yang aneh untuk seorang dewa. Ruangannya kecil, lorongnya sempit, dan tidak ada hiasan atau tanda apapun. Cara piramida itu dibangun dan bahan yang dipakai justru membuatnya terlihat seperti memiliki tujuan lain. Sisi-sisi piramida besar sejajar hampir sempurna dengan arah mata angin. Bangunan raksasa ini terbuat dari sekitar 2,5 juta balok batu dengan total berat 6 juta ton dan tingginya 481 kaki. Luas dasarnya sekitar 53 meter persegi atau kira-kira seukuran 9 lapangan sepak bola. Piramida ini begitu presisi sehingga penyusunan sisinya hanya meleset sangat sedikit dari arah utara sejati. Hanya sekitar 2 derajat per 1000, sesuatu yang hampir mustahil dicapai tanpa teknologi modern. Dasar piramida besar diratakan dengan selisih hanya sekitar 3/4 inci. Pada bangunan modern, tingkat ketelitian seperti ini biasanya hanya bisa dicapai dengan bantuan laser. Panjang tiap sisi piramida lebih dari 755 kaki dan tersusun dari balok-balok batu seberat 2 hingga 40 ton. Tetapi perbedaan panjang antara sisinya hanya sekitar 2 inci. Itu berarti tingkat akurasinya mencapai 99,98%. Menariknya, piramida besar sebenarnya bukan hanya punya 4 sisi, tapi 8. Setiap sisinya sedikit melengkung ke dalam, sehingga bentuk 8 sisinya baru terlihat jika dilihat dari atas, atau saat matahari membuat bayangan tertentu. Dan keempat lekukan itu dibuat dengan sangat presisi. Siapapun yang membangun piramida tampaknya mengetahui ukuran bumi. Jika tinggi piramida dikalikan 43.200, hasilnya sekitar 3.938,685 mil. Hampir sama dengan jarak dari pusat bumi ke kutub. Bedanya sekitar 11 mil. Artinya piramida dibangun dengan presisi sekitar 99,7%. Jika keliling dasar piramida dikalikan 43.200,
Hasilnya sekitar 24.735 mil, hampir sama dengan keliling bumi di Khatulistiwa. Artinya tingkat kecocokannya mencapai sekitar 99,3%. Bangsa-bangsa kuno sangat memperhatikan momen ketika siang dan malam sama panjang dalam satu hari. Pada hari itu, siang dan malam masing-masing berlangsung 43.200 detik. Beberapa orang skeptis bilang, angka 43.200 dan ukuran bumi mungkin cuma kebetulan. Tapi banyak yang percaya ini bukan sekedar kebetulan. Sebagian besar piramida dibangun dari batu kapur nomolit, yaitu blok batu berwarna kecoklatan yang masih bisa kita lihat sekarang. Batu ini memang banyak ditemukan di sekitar lokasi piramida, namun para pembangunnya juga memakai bahan lain yang tidak umum dan tidak berasal dari daerah sekitar. Bagian luar piramida dulu dilapisi batu casing dari batu kapur putih yang sangat terang. Batu-batu ini dipoles hingga halus dan disusun begitu rapat sehingga hampir tidak ada celah di antaranya. Menariknya, batu casing tidak berasal dari lokasi piramida. Batu-batu itu dipotong dan dibawa dari tambang di Turo yang jaraknya hampir 500 mil atau sekitar 800 km. Kira-kira sejauh perjalanan dari Jakarta ke Jogja, bahkan mendekati Jakarta ke Surabaya sambil mengangkat ribuan blok batu seberat 10 ton. Ini menunjukkan bahwa batu tersebut dianggap sangat penting. Tidak seperti batu kapur lokal, batu kapur dari Turo tidak mengandung magnesium. Karena itulah batu ini menjadi isolator listrik yang sangat baik. Batu kapur biasa masih bisa mengantarkan arus, tetapi batu kapur Turo sama sekali tidak. Ruang dalam piramida dibangun dari granit mawar, batu langka yang dibawa dari tempat yang sangat jauh. Granit ini kaya akan kuarsa, dan kuarsa punya sifat khusus. Ketika ditekan atau digetarkan, ia bisa menghasilkan listrik. Saat kuarsa ditekan, satu sisinya bermuatan positif dan sisi lainnya negatif, sehingga bisa menghasilkan aliran listrik sederhana. Karena kuarsa bisa menghasilkan listrik saat ditekan atau digetarkan, bahan ini dipakai di banyak alat modern seperti jam tangan, smartphone, radio, dan pengeras suara. Cara kerjanya sederhana, begitu digetarkan, kuarsa langsung menghasilkan listrik. Contohnya, beberapa mikrofon menggunakan kristal kuarsa karena sangat sensitif terhadap getaran suara. Saat kita berbicara, getaran kecil membuat kuarsa menghasilkan sinyal listrik yang kemudian diubah menjadi suara yang bisa didengar melalui speaker. Kamar Raja dan Kamar Ratu dibuat dari granit yang sebagian besar mengandung kuarsa, sekitar 85%. Terowongan dan lorong di dalam piramida juga dilapisi granit kaya kuarsa. Jika granit-granit ini mendapatkan tekanan yang besar, kuarsa di dalamnya bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Seolah-olah seluruh piramida menjadi pembangkit listrik raksasa. Ada beberapa bukti yang membuat ide ini terasa bukan sekedar tebakan. Gagasan bahwa piramida sebenarnya adalah pembangkit listrik bukanlah ide baru. Teori ini pertama kali muncul pada 1970-an. Pada saat itu dianggap sebagai pemikiran pinggiran. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak penemuan yang muncul, dan sedikit demi sedikit, bukti-buktinya mulai mengarah pada kemungkinan bahwa piramida sebagai pembangkit listrik bukan lagi sekedar teori liar, tetapi sesuatu yang layak dipertimbangkan secara ilmiah. Menurut ahli Christopher Dunn, energi di piramida dimulai dari ruang bawah tanah. Di bawah piramida terdapat aquifer, yaitu aliran air yang bergerak di rongga alami. Pergerakan air ini menghasilkan getaran atau suara yang selaras dengan getaran alami bumi. Getaran yang berfrekuensi di 440 Hz. Getaran ini naik ke atas melalui piramida, kemudian diperkuat dan diarahkan oleh bentuk piramida, hingga akhirnya berubah menjadi energi. Kamar Ratu dipercaya sebagai tempat terjadinya reaksi kimia yang bisa menghasilkan gas hidrogen. Dan ada bukti kuat yang mendukung hal ini. Dua saluran kecil mengarah ke kamar ini. Di saluran utara ditemukan jejak asam klorida, sementara di saluran selatan ada jejak seng klorida terhidrasi. Jika kedua bahan ini dicampur, akan terjadi reaksi kimia yang kuat dan menghasilkan banyak gas hidrogen. Gas hidrogen ini mengalir keluar dari Kamar Ratu melalui Grand Gallery atau lorong besar yang juga terbuat dari granit kaya kuarsa. Saat gas menumpuk, tekanannya mendorong granit sehingga granit menghasilkan listrik sendiri. Selain itu, gas hidrogen membuat udara di sekitar lebih mudah mengantarkan listrik, sehingga energi di dalam piramida menjadi lebih kuat. Di dalam Grand Gallery diyakini ada 27 atau 28 pasang alat yang bisa bergetar dan menghasilkan suara. Ketika suara itu memenuhi ruangan,
Gas hidrogen ikut bergerak mengikuti getaran tersebut. Getaran ini membuat batu granit di sekitarnya ikut bergetar, sehingga menghasilkan lebih banyak listrik. Para insinyur akustik menemukan bahwa Grand Gallery secara alami bergetar pada frekuensi 440 Hz dan membentuk nada F sharp. Nada ini sering dianggap istimewa karena diyakini selaras dengan getaran alami bumi. Sepertinya para pembangun piramida sudah mengetahui hal ini ribuan tahun sebelum kita. Di ujung atas Grand Gallery ada saluran kecil yang mengarah langsung ke kamar raja. Lubangnya hanya sekitar 8 x 5 inci, cukup untuk mengalirkan gas hidrogen ke kamar raja. Ruangan ini juga bisa bergetar, sama seperti Grand Gallery, sehingga getarannya saling mendukung. Di atas kamar raja ada 5 lapis balok granit besar yang disusun bertingkat dengan ruang udara di antaranya. Para arkeolog menyebutnya ruang pelepasan beban karena dianggap untuk menahan berat bangunan raksasa di atasnya. Tapi menurut teori alternatif, lapisan-lapisan ini mungkin punya tujuan lain. Kamar raja bekerja seperti botol yang bisa mengeluarkan nada saat ditiup. Jika isi botol diubah, nadanya ikut berubah. Begitu juga dengan kamar raja. Mengubah jumlah atau posisi batu di dalamnya bisa mengubah getarannya. Dengan begitu, seluruh piramida bisa dianggap seperti alat musik raksasa yang disetel untuk menghasilkan getaran tertentu. Dulu banyak orang meragukan bahwa piramida bisa berfungsi seperti alat musik. Tapi jika piramida benar-benar pembangkit energi, harus ada bukti bahwa bangunan besar ini bisa merespon energi. Selama bertahun-tahun bukti itu tidak ditemukan, sampai akhirnya muncul penelitian pada tahun 2018. Bukti lain datang dari kemampuan piramida memusatkan energi. Pada 2018, sekelompok ilmuwan menembakkan gelombang radio dengan berbagai frekuensi untuk melihat bagaimana piramida besar bereaksi. Hasilnya menunjukkan bahwa pada frekuensi tertentu, energi bisa terkumpul di dalam ruang-ruangan piramida, bahkan sampai ke bawah dasarnya. Getaran di dalam piramida bisa dipicu oleh gelombang radio dengan panjang antara 200 hingga 600 meter. Semakin gelombangnya mendekati 200 meter, efek getarannya menjadi semakin kuat dan dramatis. Setahun setelah penelitian itu, pada 2019, Eric Wilson menerbitkan sebuah makalah berjudul Large Scale Thermal Acoustic Generator. Dalam makalah itu dijelaskan bahwa ketika granit atau batuan lain bergetar, elektron-elektron di dalam batu akan bergerak dan naik ke permukaan, menghasilkan aliran energi. Jika kedua pengetahuan ini digabungkan, ilmu modern dan musik, muncul gambaran menarik. Para pembangun piramida mungkin telah menciptakan mesin pembangkit energi yang disetel agar selaras dengan getaran alami bumi. Getaran bumi ini terutama datang dari energi pasang surut yang dipicu oleh gravitasi bulan. Artinya, teknologi kuno ini mungkin bisa menghasilkan energi bersih tanpa batas. Lalu bagaimana energinya keluar? Tesla melakukan hal serupa. Menara Wardenclyffe ia bangun tepat di atas akuifer dengan batang tembaga dan besi yang menembus ke dalam air tanah. Dari sana listrik bisa dipancarkan dan disalurkan lewat udara ke jarak jauh. Tetapi menara Tesla dihancurkan sebelum selesai berfungsi, dan menurut beberapa peneliti, piramida juga menunjukkan tanda-tanda kerusakan dari dalam, seolah-olah sistem energinya pernah mengalami gangguan besar dan menyebabkan kerusakan internal. Nikola Tesla adalah seorang jenius yang ingin mengubah dunia dengan listrik nirkabel. Pada tahun 1900, ia berhasil meyakinkan JP Morgan untuk mendanai proyek komunikasi nirkabel. Tapi Tesla punya ambisi lebih besar, bukan hanya mengirim pesan, tapi juga mengirim listrik ke seluruh dunia secara gratis dan tanpa kabel. Tesla sebenarnya sudah membuktikan idenya. Ia bisa menyalakan lampu dari jarak jauh hanya dengan kumparan Tesla. Tapi saat ia meminta dana untuk membangun sistem energi global, Morgan menolak, bukan karena teknologinya salah, tapi karena listrik nirkabel akan merugikan bisnis besar yang bergantung pada kabel, minyak, tambang tembaga, dan infrastruktur listrik saat itu. Morgan bahkan mendukung pesaing Tesla seperti Edison dan Marconi yang kemudian kaya dari ide-ide Tesla. Akhirnya properti Tesla, Wardenclyffe Tower, disita dan dihancurkan. Impian listrik gratis pun berakhir, dan Tesla meninggal miskin dan terlupakan, meski idenya jauh lebih maju dari zamannya. Beberapa peneliti percaya piramida besar Giza dulunya semacam pembangkit listrik kuno. Jejak bahan kimia seperti asam sulfat ditemukan di saluran piramida, bahan yang bisa menghasilkan gas hidrogen dan ledakan terkendali. Kerusakan di Grand Gallery dan kamar raja menunjukkan kemungkinan ledakan besar di masa lalu, namun bukan akibat gempa.
Para skeptis bertanya, kalau benar ada teknologi listrik kuno, mana buktinya? Beberapa peneliti menjawab bahwa bangunan seperti piramida dan Sphinx mungkin jauh lebih tua dari yang kita kira. Bahkan bisa berusia sekitar 13.500 tahun. Robert Schoch berpendapat pola erosi air pada Sphinx dan Giza hanya bisa terjadi akibat banjir besar di akhir zaman es. Pada masa itu terjadi bencana besar, gunung es mencair dengan cepat, banjir raksasa melanda, dan badai dari matahari merusak medan magnet bumi. Petir besar dan radiasi memusnahkan banyak makhluk hidup. Bangunan batu seperti piramida kemungkinan rusak karena gabungan banjir dan ledakan energi alam. Peradaban maju dan teknologi canggih pun lenyap, meninggalkan piramida sebagai artefak misterius. Ribuan tahun kemudian, orang Mesir menemukan piramida dan menggunakannya sebagai tempat ritual, bukan sumber energi. Sphinx pun diukir ulang, menyembunyikan sejarah sebenarnya. Seperti piramida, ide Tesla terlalu maju untuk zamannya. Energi gratis akan menghancurkan kepentingan keluarga-keluarga kaya seperti JP Morgan, Rockefeller, dan Vanderbilt. Mereka mengendalikan energi, perang, dan industri global, sehingga Tesla tidak diizinkan berhasil. Ketika Tesla meninggal, sebagian penemunya disimpan oleh pemerintah, dan beberapa lain hilang entah kemana. Sampai sekarang dunia masih bergantung pada batu bara dan minyak demi keuntungan. Padahal banyak teknologi modern berasal dari ide-ide Tesla. Energi bersih yang murah dan aman untuk semua orang masih menjadi impian. Teknologi yang seharusnya selaras dengan bumi, seperti yang diduga dimiliki peradaban kuno, tetapi terhambat oleh kepentingan manusia. Sejarah mengajarkan kita bahwa teknologi maju seringkali dibatasi oleh politik dan bisnis, bukan karena tidak mungkin. Piramida dan Tesla menunjukkan bahwa energi bersih, melimpah, dan aman pernah ada, atau setidaknya mungkin tercipta, tapi selalu dihalangi oleh kekuatan dan kepentingan ekonomi. Bayangkan jika Tesla berhasil menciptakan energi gratis itu, bagaimana kehidupan kita sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar.